Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrita Dianuraini dari kelas reguler 4D, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai materi mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Kesehatan dari bab 1 sampai 8. Yang pertama ada pengantar ide kesehatan. Ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu empiris dan ilmu ilmiah. Ilmu empiris diperoleh melalui penelitian yang akurat dan melibatkan hukum sebab akibat. Sedangkan ilmu ilmiah dicari dengan cara meneliti secara ilmiah, misalnya mencari obat untuk sakit kepala dengan cara diuji lab dan klinis. Penting untuk berpikir ilmiah berdasarkan ilmu dalam menjalani kehidupan, serta tidak mengikuti khurafat atau prasangka yang tidak memiliki dasar ilmu yang jelas. Karena masih banyak kepercayaan masyarakat terhadap khurafat dan keyakinan tanpa dasar ilmu yang jelas, sehingga penting memiliki pemikiran yang berdasarkan ilmu rasional. Berpikir secara ilmiah dapat diuji secara empiris, sementara berpikir berdasarkan hurufat atau prasangka tidak memiliki dasar yang jelas. Dasar ilmu yang kuat dapat dicari berdasarkan informasi wahyu, bukan ramalan bintang dan sebagainya. Sehingga penting juga meluruskan kepercayaan masyarakat yang salah dan menegakkan budaya ilmiah terutama dalam hal keagamaan dan ibadah. Bab 2, Model Islamisasi Ilmu Kesehatan. Pandangan Islam mengenai kesehatan mencakup aspek fisik dan rohani, dan keduanya harus terintegrasi dengan baik. Konsep kesehatan dalam pemikiran Islam berbeda dengan teori kesehatan dalam pemikiran sekuler, karena memandang kesehatan secara holistik, tidak memisahkan unsur fisiknya dari akhirat. Islam juga mengajarkan pencegahan sebagai aspek penting dari menjaga kesehatan dan menekankan pentingnya pengkajian ilmiah. Integrasi antara kesehatan jasmani dan mental juga penting untuk meningkatkan produktivitas seseorang. Dalam menghadapi pandemi, Islam mengajarkan untuk melakukan tindakan preventif dan bertobat kepada Allah. Konsep suci dan bersih juga penting dalam Islam, karena kebersihan merupakan kunci awal untuk membuka kehidupan dan beribadah. Bab 3, Manusia Sehat Perspektif Islam. Menurut Islam, manusia terdiri dari jasmani dan rohani, dan orang disebut sehat jika jasmani dan rohaninya juga sehat. Gangguan pada diri manusia yang merusak kesehatan disebabkan oleh penyakit badan dan penyakit hati. Oleh karena itu, jika jiwa sakit dan tidak segera diterapi atau diobati, akan menyebabkan penyakit lain yang dapat merusak perilaku atau pola hidup manusia. Dalam pandangan kesehatan Islam, penting untuk menjaga kesehatan jasad dan nafs, karena keduanya seperti mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sehat secara keseluruhan meliputi kesehatan fisik, perilaku, dan juga kesehatan hati, karena hati yang sehat dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Penyakit hati atau penyakit jiwa perlu diobati agar tidak semakin parah. Salah satu penyebabnya adalah dosa, yang dapat merusak hati manusia dan menimbulkan noda hitam di dalam kalbu. Terapi untuk mengatasi penyakit jiwa adalah dengan mengekang hawa nafsu dan menghindari dosa. Keinginan harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi seseorang dari jalan Allah. Keinginan yang merusak seperti memuja benda material atau popularitas dapat merusak jiwa dan hati manusia. Penyakit yang tidak disadari adalah keinginan untuk mengejar benda material untuk memperlihatkan status sosial yang palsu atau dengan cara yang curang. Bab 4, Konsep Manusia Sehat Holistik Perspektif Islam. Psikologi kesehatan dalam perspektif Islam menekankan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan jiwa manusia tidak dapat dipisahkan. Seorang manusia dikatakan sehat jika jasadnya sehat dan rohaninya juga sehat. Gangguan psikologis dapat terjadi khususnya pada manusia yang hidup di zaman modern yang hanya mengejar kesenangan pragmatis, dan hal ini dapat menyebabkan krisis makna di dalam kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus mendidik jiwanya untuk menemukan makna dalam kehidupan. Perspektif jiwa yang bermasalah, seperti pemikiran rasionalisme sekuler, dapat menyebabkan jiwa sakit atau hati yang sakit. Penyakit hati manusia yang penyebabnya dalam perspektif Islam adalah dosa, yang dapat merusak hati manusia jika tidak diobati.
Penting untuk mengendalikan keinginan hawa nafsu agar tidak menyesatkan dari jalan Allah. Tidak semua keinginan harus dipenuhi karena keinginan tidak akan pernah habis. Mencampur adukan halal dan haram dalam satu budaya dapat menyebabkan keraguan-raguan dan keliru dalam mencari figur atau kiblat dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu mengendalikan keinginan hawa nafsu, menjauhi budaya-budaya haram dan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Bab 5 K3 Perspektif Islam. Pertama, keselamatan kerja dan kesehatan tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dilihat dari sisi penjagaan agama agar pekerja bisa menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat 5 waktu atau sholat Jumat. Kedua, keselamatan nyawanya harus juga dijaga agar bisa mendapatkan manfaat saling menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan. Ketiga, pekerja juga harus selamat dari sisi jiwanya. Keempat, selamat dari sisi akalnya dan kesehatan mentalnya. Lingkungan kerja tersebut haruslah menciptakan fasilitas untuk karyawan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, lingkungan kerja tersebut juga harus menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan kelima, pentingnya menjaga keselamatan harta dan gaji karyawan dalam perspektif Islam juga tidak dapat diabaikan. Hal ini tidak hanya berarti bagi karyawan harus aman dari segi kesehatan, tetapi juga harus aman dari perspektif gaji yang adil dan tidak ada penindasan. Menurut Islam, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji karyawan sesuai dengan kerja yang mereka lakukan dan karyawan berhak untuk menerima gaji tersebut sebelum keringatnya kering. Jika terjadi kezaliman terhadap karyawan, maka ancamannya sangat berat dan di hari kiamat, Allah akan memenangkan si karyawan dalam pertengkaran dengan bos atau perusahaan yang menindas mereka. Bab 6. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam. Dalam Islam, pencegahan lebih didahulukan daripada pengobatan karena lebih efektif dalam mencegah datangnya penyakit dan bahaya. Konsep Islam dalam kesehatan bersifat holistik dan komprehensif, mencakup tidak hanya aspek empiris tetapi juga aspek wahyu. Pencegahan merupakan bagian dari budaya preventif dalam upaya mencegah datangnya penyakit dan bahaya. Dalam Islam ada kaidah yang mengatakan bahwa mencegah segala hal yang mendatangkan bahaya atau kerusakan lebih didahulukan daripada upaya mendatangkan manfaat. Dalam perspektif Islam, penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan program pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk mengubah mindset dan budaya hidup menjadi lebih sehat, bersih, dan islami. Pendidikan kesehatan masyarakat harus berbasis hikmah dengan mempertimbangkan karakter, budaya adat istiadat, kebiasaan, psikologi, ideologi, dan geografis masyarakat. Kemudian Islam juga memperhatikan konsep kuratif, yaitu pengobatan yang dilakukan ketika seseorang sudah sakit. Namun Islam mengajarkan bahwa pengobatan harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Bab 7. Kesehatan nutrisi dalam Islam. Dalam Islam, konsep gizi seimbang dan nutrisi seimbang banyak dibahas dalam Al-Quran. Allah telah menjelaskan secara detail tentang masalah gizi di dalam Al-Quran dan memerintahkan kita untuk makan dan minum dengan tidak berlebihan. Nutrisi dalam perspektif Islam harus mengandung gizi halal dan thayyib serta dikonsumsi dengan cara yang seimbang. Seorang mukmin harus seimbang dalam segala hal, termasuk dalam mengkonsumsi makanan agar tidak mengalami masalah kesehatan. Nutrisi seimbang sangat penting dan harus mempertimbangkan jenis dan kebutuhan tubuh, variasi makanan, kehalalan aktivitas fisik, dan kebersihan. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang membahas tentang jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi seperti gandum, biji-bijian, buah-buahan, dan makanan yang bersumber dari hewan yang mengandung protein. Islamisasi ilmu gizi mengajarkan nilai-nilai holistik dan komprehensif yang mencakup pengertian akan gizi dan nutrisi yang sempurna untuk manusia, serta sikap dan pola konsumsi yang baik, halal, dan thayyib. Nutrisi yang buruk atau haram
bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk memperhatikan kualitas nutrisi dengan cara mengkonsumsinya agar mempengaruhi kesehatan jiwa dan fisik seseorang. Bab 8. Kesehatan individu. Islam memperhatikan kesehatan individu dari segi kebersihan dan kesucian baik jasmani maupun rohani. Dalam Islam, menjaga kebersihan diri adalah bagian dari sunnah fitrah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membantu dalam ibadah salat dan aktivitas sehari-hari. Personal hygiene dalam Islam mencakup kebersihan jasmani dan kesucian rohani, serta merupakan wujud implementasi keimanan. Selain itu, dalam Islam, menjaga kesehatan individu mencakup segala hal dari panca indera seperti kesehatan gigi, kesehatan kulit, kebersihan tangan, dan kebersihan rambut. Disiplin mandi juga sangat dihargai dalam Islam karena bagian dari menjaga kebersihan diri dan kesehatan individu. Pemeliharaan kebersihan diri juga meliputi menjaga kebersihan pakaian dan menjaga penampilan yang bersih dan rapi. Budaya hidup sehat dan bersih adalah bagian dari sunnah fitrah dan membantu individu menjadi lebih produktif. Personal hygiene dalam Islam tidak hanya mencakup kebersihan jasmani, namun juga kesucian rohani. Dalam profesi perawatan kesehatan, pelayanan yang maksimal untuk personal hygiene dapat membantu kesehatan orang lain dan menjadi ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah. Seorang muslim yang sehat, baik jasadnya maupun batinnya, akan menjadi lebih produktif dan bisa beribadah dengan lebih optimal. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan personal hygiene dan kesehatan individu sebagai bentuk mencintai dan merawat tubuh sebagai wujud keimanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.